Saudara, begitu kita bicara tentang kekayaan di dalam gereja, banyak dari kita salah paham. Karena kekayaan seringkali dikaitkan dengan uang atau berkat, jasmani dan materi. Waktu kita mempelajari doa Paulus, yang menarik adalah begini, saudara. Paulus tidak berdoa untuk keadaan jasmani jemaatnya, tetapi Paulus berdoa supaya mereka memahami kekayaan yang telah mereka miliki di dalam Kristus. Kenapa kok ini penting? Karena begini, saudara. Keadaan jasmani seburuk apapun tidak akan menggoyahkan pribadi yang memahami kekayaan rohani di dalam Kristus. Sebaliknya, keadaan yang baik tanpa pemahaman ini hanya akan melahirkan iman yang dangkal dan iman yang rapuh, yang selalu bergantung kepada naik turunnya keadaan baik buruknya situasi, saudara. Banyak orang mungkin berdoa, Tuhan lepaskan aku dari masalah ini, Tuhan sembuhkan aku dari penyakitku, Tuhan berikan aku terobosan dari hal-hal yang menghimpit hidupku. Tetapi sebenarnya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan ingin supaya kita memahami bahwa apa yang kita miliki di dalam Kristus itu jauh lebih besar dari masalah apapun yang sedang saudara hadapi. Apa maksudnya? The riches of His glorious inheritance in the saints. Ini kekayaannya adalah kekayaan warisannya yang mulia, yaitu orang-orang kudusnya. Maksudnya gini, perhatikan, ini adalah berita yang sangat mencengangkan waktu saya ngerti ini. Ya ampun, kok bisa ya Sang Pencipta, pemilik alam semesta, menganggap kita, saudara dan saya, yang pas-pasan, yang gak jelas, dianggap sebagai harta spesialnya, sebagai warisannya. Artinya Tuhan mengikatkan kemuliaannya pada kita. Tuhan menyebut kita umatnya sebagai kemuliaan warisannya. Gereja adalah umatnya, adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kasihnya, hikmatnya, kuasanya kepada dunia. Jadi kalau Tuhan menganggap saudara adalah warisannya, masa saudara dibuang? Masa saudara ditinggalkan sendirian? Tidak mungkin. Saudara, kekristenan, waktu kita baca Alkitab, itu bukan bicara tentang seperangkat peraturan yang harus diikuti agar saudara diberkati dan terhindar dari kutuk dan masalah. Bukan. Tapi kita baca, kita berdoa supaya kita kenal Tuhan, bukan hanya mengetahui tetapi mengenal. Kalau saudara masih ingat, Paulus berkata di Filipi 3:8, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada segalanya. Banyak kan yang gereja modern cari itu kan yang dianggap rugi oleh Paulus. Pengakuan manusia, pencapaian dunia, itu sama Paulus dianggap rugi. Sedangkan kita maunya itu. Paulus bilang itu sampah. Harta karunku mengenal Kristus. Dan kenapa pada waktu kita merenungkan ini memberikan gospel confidence? Karena begini, saudara, bahwa Yesus Kristus menjalani kebalikan dari semua berkat kekayaan yang Paulus doakan. Apa maksudnya? Yesus kehilangan pengharapannya yang sempurna. Dia terpisah dari Bapaknya. Makanya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah puncak kehilangan pengharapan Yesus. Dia merasakan keterpisahan total dari Allah yang seharusnya saudara dan saya alami, supaya saudara dan saya memiliki pengharapan yang tak tergoyahkan di dalam kasih Allah. Di salib Kristus tidak diperlakukan seperti warisan mulia, tetapi dia dihina oleh dunia agar saudara dan saya yang layak menerima murka justru diperlakukan seperti warisannya. Di salib Kristus tidak pakai kuasanya untuk melarikan diri dari penderitaan, walaupun dia adalah Allah yang maha kuasa, agar kuasa kebangkitannya bisa bekerja di dalam kita. Sehingga di dalam Kristus kita ingat bahwa kita punya kekayaan rohani, kita punya pengharapan dalam panggilannya, bahwa kita adalah warisannya yang mulia. Kita ingat bahwa ada kuasa yang tidak tertandingi di dalam diri kita, yang terus bekerja, yang tidak bisa dipisahkan dari dalam diri kita. Kasih karunia Allah adalah kekayaan yang tidak hanya menyediakan segala yang kita butuhkan di dunia ini, tetapi juga menjamin warisan kita di surga. Dan kasih karunia ini tidak akan pernah habis.